back to my channel. Hari ini aku mau kasih lihat how I take my notes. Sebelumnya aku juga udah pernah buat video kayak gini, tapi lumayan banyak dari kalian yang bilang kalau barang yang aku pakai itu cenderung lebih mahal dan susah untuk dicari. Jadi hari ini aku mau kasih tahu ke kalian how I take my notes versi pakai stationery yang lebih terjangkau dan lebih gampang untuk dicari pastinya. Link barangnya juga bakal aku taruh di description box, jadi bisa langsung dicek. Kalau gitu langsung aja yuk, let's get started. Aku biasanya nyatet pakai kertas binder yang ukuran B5. Dan sebelum mulai nyatet, aku biasanya tulis dulu nama mata pelajarannya di bagian kiri atas. Di sini aku pakai mini highlighter set dari Pronto. Supaya tulisannya kelihatan lebih jelas, di atasnya aku pakai ballpoint pen untuk buat tulisan tegak bersambung kayak gini. Sekarang kita masuk ke bagian catetannya ya. Untuk judul bab atau materi, ini aku tulis di baris pertama, yaitu persis di bawah nama mata pelajaran. Biasanya, aku juga kasih arti dari judul atau arti dari salah satu kata yang ada di judul itu. Aku pakai tanda sama dengan untuk nandain. Kalau seandainya ada informasi dasar tentang judulnya, aku biasanya pakai buletan untuk nandain. Contoh informasi yang aku tulis di sini itu seperti faktor yang mempengaruhi, jenis-jenis, dan lain-lain. Misalnya aku lagi buat catatan tentang karbohidrat, maka nanti informasi yang aku tulis di sini bisa berupa fungsi dari karbohidrat, jenis-jenis karbohidrat, ataupun sumber karbohidrat. Untuk judul dari submateri, aku biasanya kasih spasi dulu 1-2 baris. Dan di sini aku tulis aja biasa tanpa pakai buletan, supaya dia kelihatannya kayak judul bab atau judul materi gitu. Kadang-kadang submateri itu juga masih ada bagiannya lagi. Dan untuk yang bagian lebih kecilnya itu, aku tandain pakai angka. Kalau misalnya ada yang perlu diartiin, itu aku tandainnya pakai sama dengan. Sedangkan kalau rumus, misalnya untuk catatan fisika, matematika, ataupun kimia, itu aku kasih spasi dulu sebanyak 1 baris. Untuk tulis contoh soal, itu aku biasanya pakai ballpoint untuk pertanyaannya. Kemudian untuk jawaban dan cara, itu aku tulisnya pakai pensil untuk membedakan. Selain untuk membedakan, ini juga berfungsi supaya kalau aku ada salah, itu jauh lebih gampang untuk dihapusnya. Kalau untuk pensil, itu aku jauh lebih suka pakai pensil mekanik supaya nggak ribet. Karena kalau pakai pensil mekanik, itu nggak perlu ngerawat pensil. Biasanya submateri itu ada lebih dari satu kan? Nah, untuk tulis judulnya lagi, itu aku langsung tulis aja di bawahnya tanpa pakai tanda apapun. Jadi intinya kalau untuk yang judul-judul, itu aku seringnya nggak kasih tanda apa-apa. Lanjut, kalau ada informasi penting atau informasi tambahan lainnya, itu aku sukanya tulis di atas stick notes. Di sini aku pakai Pronto Brilliant Cubes. Ini itu stick notesnya yang ukuran kecil, jadi dia nggak perlu banyak tempat, tapi tetap cukup besar untuk kalian tulis informasi-informasi yang diperlukan. Kalau ada diagram atau gambar, juga seringnya aku buat di atas stick notes supaya kelihatan lebih jelas. Dan di sini aku pakai Pronto stick notes yang seri pastel. Ini ukurannya lebih besar, jadi kalian nggak perlu takut kalau tempatnya nggak cukup. Dan sekarang aku bakal mulai nge-highlight bagian-bagian di catatanku. Untuk kombinasi warnanya sendiri, itu aku pakainya selalu beda-beda di setiap catatan. Tapi cukup pakai 3 highlighter aja, itu udah cukup. Jadi warna pertama itu aku pakai untuk nge-highlight judul-judul. Kemudian highlighter kedua itu aku pakai untuk nge-highlight bagian dari submateri. Sedangkan highlighter ketiga itu seringnya aku pakai untuk ngotakin rumus. Dan di sini aku pakai Pronto mini highlighter set karena mereka isinya ada 6 warna, jadi bisa banget dipakai untuk macam-macam catatan. Lanjut, untuk tambahan-tambahan penjelasan, informasi dari yang guruku omongin, dan lain-lain, itu biasanya aku tambahin pakai pensil. Di sini aku mau rekomendasiin isi pensil mekanik dari Pronto karena dia warnanya itu pekat, jadi tulisan kalian itu kelihatan jelas. Selain itu, ini juga lebih panjang dari isi pensil mekanik lainnya, jadi kalian gak perlu yang namanya sering-sering refill pensil.
Untuk tambahan penjelasannya sendiri, itu aku tandain pakai tanda panah kayak gini. Jadi hal-hal yang aku tulis itu bisa berupa tips dari guru aku, hal-hal yang lebih perlu aku perhatikan, kata kunci, dan lain-lain. Jadi mereka itu bukan catatan inti, tapi merupakan beberapa hal yang bakal bantuin aku untuk lebih paham tentang materi yang lagi aku pelajarin. Dan itu adalah cara aku untuk buat catatan. Kalau kalian yang tanya, kok catatannya nggak kayak yang ada di Studygram ya? Alasannya itu karena aku males banget kalau harus tulis ulang di rumah. Jadi ini itu cara mencatat yang aku pakai waktu di kelas sambil dengerin guru aku ngomong. Menurutku ini itu cara mencatat yang cepat dan berfungsi dengan sangat baik. Selain itu kelihatannya juga rapi kan? Jadi kalau buat aku itu kegunaan catatan yang paling penting. Nggak kelihatan cantik pun nggak apa-apa asalkan bisa membantu aku dalam belajar. Ini adalah catatan kimia yang aku buat pakai barang-barang yang persis kayak di depan. Dan ini adalah catatan-catatan sekolah asli aku. Ini itu catatan yang aku ambil waktu lagi ada di kelas. Untuk barang-barang yang aku pakai di video kali ini, nanti bakal aku taruh linknya di description box ya. Nah, untuk kalian yang kepengen buat catatan kelihatan lebih dekoratif, ini ada beberapa cara untuk ngehias stick notes kalian. Yang pertama, kalian cukup gambar titik-titik aja di bagian atas stick notes, kemudian buat lingkaran kayak gini. Ini itu kelihatannya kayak buku catatan, dan menurut aku ini kelihatan imut-imut banget. Cara yang kedua itu gampang banget, tapi pastinya bisa buat catatan dan stick notes kalian kelihatan lebih cantik, yaitu dengan menggambar garis putus-putus kayak gini. Lanjut ke cara yang ketiga. Kalau yang ini itu seakan-akan kalian gambar solasi gitu. Caranya juga simple banget, tapi bisa buat stick notes kalian kelihatan beda kan? Dan cara terakhir dari aku itu untuk gambar kotak, ngikutin bentuk stick notes kalian. Kemudian di bagian atas itu pakai tulisan tegak bersambung untuk buat tulisan notes. Nah, itu dia beberapa ide-ide dari aku. Dan itu dia cara aku buat catatan. Semoga video ini bisa membantu ya. Kalau gitu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!